anak-anak sekalian, kita bertemu kembali pada pembelajaran kali ini ya untuk materi atau mata pelajaran pastry bakery. Nah, KD kita hari ini adalah 3.16 menganalisis pastry dan bakery untuk diet rendah kalori. Oke, baik ya, kalian akan siap ya untuk materi kita hari ini. Berarti materinya yaitu diet rendah kalori. Apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Yaitu kalian diharapkan dapat mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasi informasi mengenai pastry dan bakery untuk diet rendah kalori. Kemudian dapat mengkomunikasikan ide dan informasi mengenai pastry dan bakery untuk diet rendah kalori. Ya, itu juga diharapkan kalian dapat merencanakan dan mengorganisasikan pastry dan bakery untuk diet rendah kalori. Baik, kita mulai pembelajaran kita ya. Nah, kalau kita bicara tentang diet rendah kalori, nah kali ini karena mapelnya adalah pastry bakery ya. Jadi kita bicaranya seputar pastry dan bakery saja. Tapi secara umum, apa sih sebenarnya diet rendah kalori itu? Ya, diet rendah kalori itu merupakan diet yang kandungan energinya di bawah kebutuhan normal. Ya. Dikatakan kebutuhan normal kita itu satu hari rata-rata 2000 kalori. Namun dengan kebutuhan yang di bawah normal tersebut, tetap memperhatikan vitamin dan mineral serta serat juga harus cukup dalam tubuh kita ya. Jadi ini memegang peranan penting dalam proses penurunan berat badan ya. Tapi ingat bahwasanya penurunan berat badan itu tidak harus dengan serta-merta ya. Kemudian bisa kita lihat fungsi dari pastry bakery rendah kalori. Nah, untuk diet rendah kalori ini sebenarnya fokus kepada penurunan atau menurunkan berat badan seseorang menjadi normal. Jadi artinya dari obesitas menjadi normal kembali. Tetapi tetap mempertahankan status gizi yang ada ya. Status gizi itu tentu berbeda-beda untuk setiap gendernya, setiap umurnya, dan kebutuhan fisik dari seseorang. Jadi walaupun kita menurunkan berat badan, tetapi hal lainnya tidak boleh diindahkan. Itu maksud daripada fungsi kita mengikuti diet rendah kalori ini. Nah, seperti kita ketahui, kalau kita menggunakan atau kita mengikuti diet ini, ya, bukan berarti kita melaksanakannya atau melakukannya secara ekstrim. Ya, artinya karena begini, yang seharusnya yang baik itu adalah mengurangi berat badan dalam 1 minggu antara 1 kilo sampai 1,5 kilo. Jadi jangan coba-coba mengurangi berat badan kalian ya dengan secara ekstrim. 1 minggu mencoba menurunkan berat badan sampai 4 kilo misalnya. Nah, itu tidak akan baik kepada kesehatan kalian juga nantinya. Oke. Kita masuk ke materi jenis pastry dan bakery ya pada diet rendah kalori. Apa saja? Kita banyak produknya. Ya, banyak produknya. Kita mulai dari yang produk pastry. Ya, produk pastry itu seperti angel cake ya. Karena kita ketahui bahwasanya angel food cake ini terbuat dari atau mengandung kandungan putih telur ya, kandungan putih telur gitu ya. Kemudian ada juga mentega seperti itu ya. Nah, kemudian ada flawless coklat cake ya, sudah ada di PPT Ibu, nanti kalian bisa baca ya. Di sini kita bisa lihat flawless cake itu 150 kalori ya, jadi rendah kalorinya. Kemudian ada juga untuk yang protein mug cake ya. Nah, itu untuk yang pastry. Sementara untuk yang bakery-nya bisa kita lihat bermacam-macam bread seperti whole wheat bread ya, rye bread ya. Kemudian ada roti beras merah. Oke, kemudian ada juga gluten free bread. Nah, ini sangat bagus, dan juga pita bread. Jadi ketika kita mengkonsumsi bakery atau produk ini, kalorinya memang sudah di bawah rata-rata yang seperti dianjurkan tadi. Jadi sangat baik untuk diet ya. Kemudian kita masuk ke materi
bagaimana memilih pastry dan bakery untuk diet rendah kalori ya. Jadi ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Apa saja langkah-langkahnya? Ya, misalnya kita bisa mengganti jenis atau bahan makanannya seperti tepung ya, tepung gandum ya. Dari tepung biasa, tepung terigu biasa kita menggantinya menjadi tepung gandum. Karena seperti kita ketahui, tepung gandum itu lebih sehat dan rendah lemaknya. Juga kita bisa mengganti mentega ya, mentega dengan cream cheese karena kita ketahui bahwasanya cream cheese itu memiliki kalori yang lebih rendah daripada mentega. Begitu juga dengan margarin. Margarin juga bisa kita ganti ya dengan puree buah. Ya, puree buah ini selain kaya serat, ya dia juga rendah lemaknya. Gitu, oke. Kemudian yang penting juga kita bisa mengurangi gula. Nah, gula ini tadi kan sudah bisa kita dapatkan dari buah. Karena seperti kita ketahui buah itu juga mengandung gula, ya. Monosakarida itu dari gula. Jadi gulanya bisa kita kurangi atau bisa kita ganti dengan gula. Ya. Kemudian kita bisa juga mengganti susu yang tinggi lemaknya, mengganti dengan bahan lain, ya. Seperti apa? Seperti susu krim. Gitu. Oke ya, mungkin itu materi yang bisa saya berikan kepada kalian ya untuk diet rendah kalori ini. Ya, karena diet rendah kalori ini saya ulangi kembali memiliki kandungan energi di bawah kebutuhan normal. Di bawah kebutuhan normal. Tadi sudah saya sebutkan berapa kebutuhan normalnya, tetapi vitamin, mineral ya juga harus cukup di dalam tubuh kita. Oke. Kemudian diet rendah kalori itu kita harus fokus. Ketika kita hendak menurunkan berat badan ya menjadi normal itu salah satu tujuannya adalah untuk apa? Untuk mempertahankan status gizi kita tetap ya. Kemudian juga untuk mencapai indeks massa tubuh kita yang tetap ideal. Ya, mungkin materinya itu dari saya. Kemudian kita memiliki tugas ya. Dari penjelasan Ibu tadi, penugasan ini adalah kombinasi mata pelajaran kamu saat kamu mendapatkan pelajaran gizi ya di kelas 10. Nah, kamu aplikasikan ke mata pelajaran kita kali ini yang berkaitan dengan diet rendah kalori. Tugasnya adalah kalian membuat jurnal karena nanti kita akan praktik ya. Sekarang kalian harus memiliki konsep terlebih dahulu sebelum kita nanti praktik. Jadi kamu buat konsepnya. Konsepnya apa? Berupa jurnal ya.